Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Ahsanul Kalam fil Fatawa wal Ahkam, Syekh Atiyah Shaqar menjelaskan tentang hukum rokok. Di dalam kitab tersebut disebutkan hukum rokok itu ada 3 pendapat. Pendapat pertama, merokok itu halal, boleh. Pendapat ini didasarkan pada sebuah kaidah besar, yaitu annal asla fil asya'i al ibahatu hatta yadulla dalil ala tahrim. Secara asal, segala sesuatu itu hukumnya boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Nah, merokok itu tidak ada satupun dalil yang secara sharih mengharamkannya. Maka dengan demikian merokok itu hukumnya boleh. Pendapat yang kedua, yaitu merokok itu haram. Dalilnya banyak. Pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Janganlah kalian menjerumuskan diri kalian kepada kebinasaan. Merokok sangat berbahaya bagi kesehatan. Orang yang merokok berarti dia menjerumuskan diri dia dalam kebinasaan. Dengan demikian merokok itu dilarang dan haram. Dalil yang kedua tentunya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wala tubazzir tabzir. Janganlah kalian memubazirkan harta. Nah, uang yang digunakan buat beli rokok itu adalah tergolong mubazir. Artinya mestinya uang tersebut digunakan buat hal-hal yang bermanfaat, ya, kemudian menjadi terhalangi gara-gara dipakai buat membeli rokok. Jadi mubazir gitu. Kemudian dalil yang ketiga adalah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la dharara wa la dirara fil Islam. Di dalam Islam itu tidak ada atau tidak boleh ada perbuatan yang memadorotkan diri sendiri dan juga memadorotkan orang lain. Di dalam rokok sebenarnya sudah terpenuhi unsur itu. Rokok memadorotkan kesehatan, juga sangat membahayakan bagi orang-orang sekitar. Artinya membuat polusi lingkungan. Ya, itu mengganggu kesehatan orang lain, bukan hanya kesehatan diri sendiri. Jadi merokok itu haram. Nah, sedangkan pendapat yang ketiga, tafsir, merokok haram apabila pertama, merokok itu dinyatakan mengganggu kesehatan oleh dokter yang memiliki spesialis di bidang itu. Misalnya seseorang mengidap penyakit paru, kemudian dokter sudah memvonis dia tidak boleh merokok. Nah, bagi dia rokok itu menjadi haram. Nah, kalau kemudian setelah dia periksa kesehatan, lalu kemudian tidak ada penyakit bagi dia dan rokok tidak terlalu membahayakan untuk dia, tidak berbahaya bagi kesehatannya, yaitu nggak jadi masalah. Makruh hukumnya ngerokok itu bagi orang tersebut. Yang kedua, ya, merokok itu haram apabila dia punya uang terbatas. Uang yang terbatas yang mestinya digunakan buat kebutuhan primer, ya, jadi terhalang gara-gara dia gunakan buat membeli rokok. Artinya dia beli rokok, dia kena pecandu, dia beli rokok, sampai-sampai menelantarkan anak dan istri, menelantarkan baik itu belanja makannya atau menelantarkan pendidikannya. Nah,
gara-gara merokok uang yang tadinya mestinya digunakan buat dia sekolah ibtidaiyah atau ngaji ikro menjadi tidak terwujud. Anaknya menjadi anak yang tidak mendapatkan pendidikan agama gara-gara misalnya uang tersebut dipakai merokok. Nah, yang begitu haram. Tapi bagi orang yang nggak ada masalah dengan urusan keuangan, ya nggak jadi masalah, jatuhnya adalah makruh. Nah, merokok juga bisa menjadi haram kalau ia lakukan di tempat-tempat umum yang mengganggu orang-orang sekitar, wanita-wanita, terutama wanita hamil atau orang-orang yang sedang penyakitan. Itu bisa menjadi polusi ya. Nah, dalam keadaan seperti ini hukumnya haram merokok. Tapi kalau yang bersangkutan merokoknya di tempat yang sepi, misalnya tidak ada orang, atau dia merokoknya di tempat di ruangan khusus merokok bersama dengan para perokok yang lain, nah itu nggak jadi masalah ya, jatuhnya adalah hanya sekedar makruh. Nah, jadi intinya ya, merokok itu bagi pendapat yang ketiga yang memang saya cenderung ke sana, merokok itu hukumnya makruh ya, dengan catatan seperti yang tadi telah dijelaskan. Tapi apabila ada kondisi yang tiga tadi ya, dimana kalau seseorang itu ekonominya sangat sempit ya, sehingga dia harus berbagi kebutuhannya dengan kebutuhan primer, maka merokok menjadi haram. Apalagi kalau istrinya tidak bisa makan, anaknya tidak bisa makan gara-gara merokok, itu jelas haram. Merokok juga haram apabila dilakukan di depan umum ya, menimbulkan polusi. Tapi kalau dilakukan misalnya secara di tempat yang sepi atau bersama dengan orang-orang merokok lain, nggak jadi masalah. Dan juga merokok haram apabila divonis bahwa dia penyakit paru, kemudian dokter melarang dia untuk merokok, karena ini menjadikan dia itu punya penyakit yang lebih parah lagi, bisa berakibat kepada kematian. Selain itu, merokok hukumnya hanya sekedar makruh. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.